ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abbas Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, dan juga sahabat-sahabat Taiwan, sahabat dari Australia, Sydney, Perth, Melbourne, dan juga sahabat-sahabat dari Timur Tengah, Turki, ya juga termasuk sahabat dari Taif, Riyadh, dan juga dan sahabat-sahabat Eropa semua. Semoga semuanya panjenengan dimanapun adalah senantiasa bahagia. Walaupun barangkali waktu yang berbeda, perputaran di antara kita semua, jangan terjebak pada ruang dan waktu. Ya, maka itulah kita senantiasa adalah menghadirkan Allah, jam'u dengan Allah. Pada saat hidup kita bersama Allah, kita akan senang. Pada saat mati pun adalah kita kembali pada Allah pun senang. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Karena pada dasarnya adalah Allah itu membawa kepada kebahagiaan. Di dunia hasanah, kebahagiaan untuk jasadmu. Fil akhirati hasanah, juga kebahagiaan untuk ruhmu. Maka dari pertanyaan sahabat, sebetulnya Abah dulu pernah membahas ya tentang kematian. Ya, termasuk juga adalah apa bedanya mati dan wafat. Sungguh jauh perbedaan adalah istilah mati dan wafat. Karena manusia terbagi dua bagian, dohir dan batin. Yang disebut mati adalah kematian jasad. Manusia matinya berada pada posisi jasad. Yang disebut wafat adalah kematian adalah pada posisi ruh, sahabat. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran istilah laki-laki dan perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ar-rijal adalah ruhmu dan dia ada di kanan. Ya. Sementara wanita adalah sebetulnya adalah jasadmu, dia ada di kiri. Pada saat Allah bicara kanan adalah ruhmu, Allah bicara kiri adalah tubuhmu. Maka pada saat orang mati sebagai jasad, maka dia adalah al-mal'un tadi semua, kematian sebagai binatang. Tapi pada saat dia kematiannya sudah dileperuh, di almarhum, ya. Maka disinilah kita harus mempersiapkan kematian yang terindah, yang bisa karena satu-satunya satu perkara yang pastinya adalah sangat pasti adalah pergantian daripada kehidupan. Karena kita berbeda dengan Allah. Allah itu adalah selalu tetap dan kita makhluk selalu adalah tagoyur, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dan kita adalah dan marilah kita pahami sudah banyak pelajaran yang Abah berikan untuk kita bahagia dohir dan batin, bahkan termasuk untuk persiapan. Maka pertanyaan dari sahabat-sahabat tadi yang kembali bertanya persiapan untuk kematian, maka mati itu hanya untuk istilah jasad. Adapun wafat adalah istilah ruh, sahabat. Karena di dalam kitab Sirul Asrar sekalipun Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Manusia itu ada dua bagian. Bagian jasmani dan rohani adalah fal jismaniyun adalah insanun amun, jasad adalah insan yang umum, wa ruhaniyun insanun khosun.
Dan adapun ruh adalah merupakan insan yang khusus. Farujul insani insanil ami ila watanihi wa huwa darajat. Dan adapun perjumpaan adalah disebut dengan darajat. Maka surga itu darajat. Maka Abah sudah bagi untuk kebahagiaan tubuhmu adalah hiburan kepada si tubuh sebelum si ruh kembali pada Allah. Ada surga untuk jasadmu. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir adalah menjelaskan al-hikmatu al-jami'atu ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin li anna darajata ala salasati tabaqatin. Maka sesungguhnya adalah sebagai kamu berjalan pada Allah itu kembali ruhmu, maka ada hiburan buat jasad, ada jannatul naim, ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu, ruh jismanimu adalah ada jannatul naim untuk ruh ruhanimu, ada jannatul firdaus untuk ruh sultanimu, dan ada jannatul qurbah untuk ruh kudsimu, sahabat. Itu darajat, itu bagian yang umum. Kalau ibaratkan HP adalah darajat, itu casingnya, HP-nya tadi semua. Dari Cinetnit pindah ke Samsung, dari Samsung pindah ke iPhone gitu. Itu darajat namanya, surga namanya. Atau dari benda yang sama, kamu sama-sama masih di Samsung, tapi kamu sudah pindah dari 2G ke 3G, ke 4G, ke 5G. Itu juga darajat. Artinya tingkat kesadaranmu sama itu tadi semua. Atau pada laptopmu, barangkali tidak berubah laptopnya, apakah Dell atau merek apapun, atau sampai misalnya laptop yang termahal gitu kan, itu darajat. Tapi bisa juga laptopnya ada sama tapi Pentiumnya. Misalnya Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 ya. Itu saja darajat itu. Nah, adapun kembalinya ruh disebut wafat. Wafat ini adalah merupakan yang harusnya kita maka dijelaskan. Jadi kita sedang bicara tentang kematian ya. Maka marilah kita fahami adalah dan kalau Allah bicara dunia, kata Abah juga jasadmu. Kalau Allah bicara akhirat adalah ruhmu. Kalau Allah bicara langit adalah sebetulnya adalah ruhmu. Kalau Allah bicara bumi adalah jasadmu. Kalau Allah bicara laki-laki adalah ruhmu. Kalau Allah bicara perempuan adalah jasadmu. Dari semua ya. Maka demikian pula sesungguhnya bicara istilah-istilah Rasul, Adam dan Iblis. Maka Adam adalah jiwamu. Tadi semua. Sementara Iblis, nah itu jiwa. Itu si jiwa itu. Karena yang harus berubah itu si jiwa. Nah itu. Ya. Maka Adam jiwamu, Iblis adalah dengan nafsu tubuhmu. Kemudian Ibrahim adalah jiwamu. Maka Abbas, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Musa, ya Isa. Semua sebetulnya adalah kita. Jiwa kita adalah semua itu. Jadi kita harus betul-betul paham tentang dohir dan batin kita ini. Dan istilah-istilah Allah termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya kamu kenyamanan untuk jasadmu. Wa fil akhirati hasanah, ada kebahagiaan adalah untuk jiwamu dan untuk rohmu. Dari semua sahabat. Nah, sampai di perjalanan pulang pun manusia akan terbagi, dari kata Abah juga. Maka itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran itu kullu nafsin. Kita itu disebut jiwa. Maka yang harus berubah si jiwa. Maka selama kamu rubah dengan tenagamu, lebih sering kamu ke kebun, tapi jiwamu nggak berubah, hasilnya nggak ada. Kalau nggak dirubah kamu jiwanya, walaupun sering bolak-balik cari usaha, tapi yang usaha badan, kamu tidak akan ada hasil. Walaupun kamu mencari kerja kayak apapun, kalau yang bekerja tubuh bukan jiwa, kamu pun tidak akan punya dampak apa-apa. Kalaupun sholat, kalaupun yang sholat adalah badan, juga sholatnya juga tidak ada hasil apa-apa. Yang harus kamu rubah, kita rubah adalah jiwa. Maka itulah Allah menyebut manusia dalam Al-Quran nafs alias jiwa. Tadi kullu nafsin, nafsun adalah jiwa. Tadi makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang dirubah, siapa kenal jiwanya, maka dia kenal Tuhannya. Ya, bukan kenal badannya, jiwa. Makanya pendiri bangsa juga bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Ya, jadi nggak ada gunanya dikasih MBG kayak apapun kalau jiwanya nggak dirubah tetap binatang. Bahkan makin ganas lagi dia itu anak itu bandelnya. Ya,
Karena inilah salah kaprah, ya. Bangunlah jiwanya. Dan demikian pula kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfus. Anfus itu jiwa. Maka kamu harus merubah jiwamu itu. Yang harus berubah itu jiwa. Sekali lagi jiwa. Kenapa harus dirubah? Karena jiwa itu adalah tergantung, adalah kondisi kesadaranmu. Jadi siapa yang harus berubah kesadarannya bukan ruh, tapi si jiwa itu tadi semua. Dari sama pada saat kamu berdoa adalah kamu itu lampu 5 watt, teriak-teriak. Kerjaan manusia sekarang kan kayak begitu. Jiwanya itu kapasitasnya 5 watt, selalu minta teriak pada PLN, pada Allah, ya Allah berikan rizki yang banyak, cahaya yang terang. Tapi kamu jiwanya 5 watt. Maka yang datang itu hanya 5 watt. Ya. Karena kalau kamu dikasih 20 watt, 50 watt putus kamu semua. Itulah yang harus dipahami. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah kapasitasnya, bangunlah kesadarannya. Itulah si jiwa tadi semua. Kenapa harus dibangun si jiwa? Karena kalau seandainya kita adalah sahabat botol yang kecil, ya, kenapa manusia tidak bahagia? Sebotol yang kecil itu pada saat dikasih tetes kopi rubah semuanya. Itulah banyak manusia tidak bahagia hanya karena urusan kecil menjadi hilang kebahagiaan karena kamu terlalu tipis. Karena terlalu sempit kamu itu dari semua, ya. Jiwa kamu itu terlalu kerdil gitu kan tadi. Coba kalau seandainya kamu sudah rubah jiwanya, legakan jiwanya. Nggak usah teriak pun, tugas kamu hanya merubah jiwa. Anggaplah bohlam 5 watt itu si jiwa hanya 5 watt kesadarannya itu. Nggak usah teriak pada PLN. Sama jiwamu yang 5 watt itu nggak usah teriak. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Kata Allah, koplok amat lu. Lu siapkan saja jiwa lu itu. Tadi semua. Sama saja kamu teriak-teriak botol ples lagi hujan besar. Lautan Allah itu karunia Allah seperti hujan. Tapi kamu nggak memperbesar jiwamu. Kamu hanya 50 jam hujan juga tidak berhenti. Tapi jiwamu sebesar ples yang kau dapatkan hanya ples itu. Nah, pada Allah itu kamu harus ngerti konsepnya. Tadi semua. Maka bukan minta isinya, tapi yang kamu harus lakukan, yang harus dirubah jiwamu itu dulu. Nah, itulah kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan merubah kamu, kata PLN. Aku tidak akan merubah kamu sampai kamu naikkan daya kamu dari 5 watt ke 10 watt, 10 watt ke 20 watt. Aku akan selalu ada karena aku sang kehadiran. Kau ganti jiwamu dari 5 watt kesadaranmu ke 10 watt kesadaran, maka aku berikan terang sebesar 10 watt itu kesadaranmu. Kau naikkan lagi ke 20 watt. Artinya bagaimana meningkatkan itu adalah tergantung tingkat tawakalmu pada dia. Dan keyakinanmu pada dia. Itulah seumpama lampu. Makanya inilah kebodohan manusia terus mencari, berdoa, meminta. Sementara jiwanya tidak dirubah. Karena Allah sudah ngasih tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kamu merubah jiwamu sendiri. Jadi kamu yang harus merubah jiwamu itu tadi semua. Karena kalau tidak dirubah, si jiwa itu selalu punya budak potensi. Karena Allah sudah ilhamkan sahabat pada si jiwa itu. Ya. Maka pahami ya, nah ini karena kita sedang bahas kematian, maka jangan takut menghadapi kematian, bahagialah asal kamu mengerti. Yang penting kamu sudah punya guru rohani yang mengerti, yang siap nempeleng pada yang mengganggu malaikat padamu itu. Ya, karena kamu itu selalu takut dengan malaikat. Malaikat itu apa? Cemen. Malaikat itu hanya stafmu. Itu harus dipahami. Jiwamu itu harus dirubah. Kamu itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Apa tamu dengan Israel? Tempeleng kalau perlu Israel itu. Nah itu tadi semua. Nah, inilah karena manusia nggak ngerti. Malaikat itu hanya setingkat di atas ustadz sedikit. Tadi semua. Ya. Maka pada Nabi Adam sujud disuruh tadi. Malaikat disuruh sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Pada saat Allah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum sujud. Tadi semua. Sekarang bagi abah saya itu malaikat itu babu. Suruh-suruh. Di semua. Tadi semua. Siapkan rezeki. Siapkan ini. Siapkan itu. Itu kan tadi.
Kamu takut dijemput Ijrail lagi tadi semua ya. Inilah manusia yang tidak sadar pada dirinya sendiri, kapasitasnya. Dia sudah dimuliakan, walaqad karomna bani Adam, kamu mau jadi babu. Inilah persoalannya tadi semua ya. Mari kita pahami ya sahabat, biar kamu itu adalah sebagai hamba Allah itu pada saat kamu itu sudah sebut hamba Allah. Pada saat kita sebut khalifah, khalifah itu khalafah pengganti Allah. Masa pengganti kamu bawa saja surat dari presiden, pengganti presiden, kamu bisa udah marahin jenderal tuh. Kalau kamu ngerti posisimu. Cuma sayangnya manusia ini adalah jenderal-jenderal yang menghamba pada kopral. Dunia ini seisinya hanya kopral. Tapi justru manusia menghamba pada kopral. Padahal manusia itu semuanya jenderal bintang 5. Tadi semua. Malaikat pun sujud. Dan Allah sudah perintahkan tadi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu syai. Sujudlah kamu tuh pada si Adam. Pada si jiwa itu. Jiwanya sekarang ngemis-ngemis. Tadi semua. Tadi merasa miskin, merasa lemah, merasa bodoh, merasa apa. Inilah tadi semua. Ya. Maka itulah yang kau dapatkan. Sebagaimana apa yang kau sangkakan. Tadi semua. Kamu nggak tahu kisah bagaimana Musa nempeleng Ijrail sampai kepalanya copot. Tadi semua ya. Nah ini kalau orang sudah ngerti. Mana berani malaikat menyentuhmu. Tadi semua ya. Mana berani Ijrail itu. Karena kamu juga nggak ngerti hakikatnya. Ijrail itu napasmu. Pada saat napasmu itu adalah keluar masuk. Itu adalah kamu udah sadari hari ini. Ijrail hanya tunduk saja. Masuk sirullah nurullah Ijrail. Tuh. Makanya paribasa orang mati itu menghembuskan napas terakhir. Keluarnya Ijrail dari hidungnya sendiri. Dari semua. Ya. Ya sahabat mari kita. Karena kita sedang menjawab tentang persiapan kematian. Dan kematian itu adalah hanya untuk jasad. Dan maka ada mati, ada wafat. Wafat itu adalah ruh sahabat. Kullu nafsin da'iqatul maut. Allah pun mengenalkan adalah nafsun, adalah nafsin, adalah jiwa. Dan mati itu indah sebetulnya. Maka dako yaduku da'ikun itu adalah merupakan mencicip saja mati itu. Tadi semua ibaratkan tadi kata Abah juga. Kalau belum roji'un, sempurna roji'unnya, HP kamu itu hanya diturunkan adalah sebuah neraka atau ditaikkan disebut derajat. Karena tadi surga itu darajat saja buat si casing gitu kan, buat si tubuh tadi semua. Yang tadinya makannya serba enak, sekarang jadi serba pahit gitu kan. Yang tadinya bajunya serba bagus, sekarang butut gitu kan tadi. Itu kan casing, buat casing. Nah, itulah akibat apa? Akibat matinya sebagai jasad di awal tadi semua ya. Bahkan nanti di surat Waqiah itu dibagi ada ashabus simal, ashabul yamin, sabikun, ulaikal muqarrabun itu. Ada di situ juga adalah menunjukkan kalau seandainya yang golongan ashabus simal, golongan kiri itu matinya sebagai jasad. Kemana tubuhnya? Quran sudah mengatakan tadi semua jadi babi, jadi anjing, jadi batu, jadi ini, jadi itu, jadi apa? Bahkan dalam surat Al-Isra 50 awal buruk bahkan jadi binatang yang tidak pernah kamu bayangkan. Kenapa? Karena kamu adalah hanya makhluk jasad murni dan tidak punya kesadaran tadi semua ya. Selalu tidak pernah merasa bangga dengan dirimu sendiri. Tadi semua. Ya. Nafsin adalah dari kata sifatnya adalah mu'annas. Sifatnya harus, maka dia nafsin itu harus bersamaan kalau mu'annas dengan mu'annas. Jadi bukan lagi adalah da'ikun tadi. Dakoyaduku da'ikun. Tapi adalah da'ikun itu mudzakkar. Maka nafsun itu adalah harus dengan apa namanya yaduku da'ikun, maka Allah menggunakan apa namanya adalah da'ikotun tadi semua ya. Da'ikotun adalah isim fa'il. Dari dako yaduku fa'ilnya adalah da'ikun, adalah muzakkar. Maka ini dipahami ya, berarti sebenarnya mati itu tidak ada. Maka kata Nabi, kalau kamu kematiannya sebagai ruh nggak mati. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila daril baqo. Nggak ada, kamu hanya ganti casing aja tadi semua ya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari kamu diganti tubuh dengan tubuh baru. Tadi semua ruh diganti dengan ruh baru, refreshing lagi baru. Tadi semua ya. Kalau seandainya beruntung ya surga. Tergantung tanaman kamu hidup hari ini di dunia. Tapi kalau seandainya kamu itu tanamannya adalah tanaman busuk, maka bangkitnya sebagai neraka.
Nah itulah ya, lebih miskin, lebih susah, lebih belangsak, lebih berat lagi hidupnya tadi semua ya. Jadi mati itu adalah indah dan bahkan menyenangkan kata Abah. Jadi, dan mati dikatakan dalam Al-Quran itu adalah amatahullah, adalah jasadan. Dalam hadis pun dikatakan mati adalah amatahullah, adalah jasad. Jadi yang disebut mati itu jasad. Jadi nggak ada semua. Yang diganti itu HP Abah ini sudah 8 kali 9 kali ganti ganti HP. Dan dia sudah berganti 8 kali nama ya. Dengan SIM card yang sama. Pertama dulu adalah Siemens, kemudian Sony Ericsson, kemudian Motorola namanya itu, kemudian pernah juga ada BlackBerry, pernah ke Samsung, pernah ke bahkan ke Apple udah pernah dari semua ya. Nah, kemudian Oppo, Lenovo, gitu. Itu nama dohirmu, nama batinmu ada. Nah inilah maka persiapan kematian tergantung posisi mana kamu berada. Kalau kamu yang selalu terjebak kepada merek-merek nama-namamu itu, tapi tidak ada nama sahabat namamu, ada nama Allah, dan nama berdua kamu dan Allah. Itulah persiapan sebelum kematian. Jadi, adapun yang disebut wafat itu roh. Kayak tadi, kenapa orang kata Nabi yang menerima catatan dari kanan itu adalah bahagia? Iya, karena kanan itu ruh. Tapi yang menerima catatan dari kiri celaka, ya jasad. Karena catatan dari kiri itu binatang, al-mal'un tadi semua. Ya, maka matinya sebagai al-mal'un. Karena pada hakikat tubuhnya dalam manusia itu adalah binatang. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun dikatakan kul innama ana basarun. Basarun itu binatang. Ya. Dan baginda Nabi pun sudah bersabda, al insanu hayawan natik, insan itu manusia itu binatang yang bisa berlogika, binatang yang bisa nakal, binatang yang bisa merencanakan kejahatan, binatang ya itulah. Maka manusia itu kalau seandainya dia sudah begitu kadang-kadang lebih rendah dari binatang. Tuh. Seperti hari ini kata Abah, kenapa dunia ini mau diganti? Karena manusia sekarang sudah lebih rendah dari binatang. Kenapa manusia turun martabatnya lebih rendah dari binatang? Karena dia tidak pernah memuliakan dirinya yang telah dimuliakan oleh Allah tadi semua. Tidak pede sebagai hamba Allah tadi semua ya. Jadi mati itu amatahullah adalah jasad, dan wafat itu roh, adalah wafahullah, diwafatkan. Itu dalam Al-Quran ada wafahullah, artinya disempurnakan. Karena wafa itu menyempurnakan ya. Orang yang menyempurnakan, maka wafat itu disempurnakan ruhnya, dia lebih dinaikkan derajatnya, kesadarannya dari semua ya. Jadi sekali lagi mati itu jasad, wafat itu ruh. Mati itu bukan kebinasaan, tapi adalah kepulangan. Nah, tergantung pulangnya. Kalau pulangnya sebagai jasad, maka kamu adalah ke sebelah kiri, adalah makhluk yang buruk ke kiri itu dari semua. Maka selalu perlambangkan kiri itu selalu adalah tempat kotor kiri gitu kan tadi semua ya. Makanya kenapa tangan cebokmu tangan kiri gitu kan tadi. Bahkan tidak boleh makan dengan tangan kiri gitu kan tadi. Tapi masuk ke WC harus dengan kaki kiri gitu kan tadi. Karena kiri adalah perlambang tubuhmu. Dan tadi semua, dan kanan adalah perlambang ruhmu tadi semua ya. Marilah kita adalah bukan mati tapi pulang. Mati hanya sebatas mencicipi, dan itulah kebahagiaan. Maka kata Abah, kalau kamu sudah ngerti kenapa Rabi Adawiyah, Ali bin Abi Thalib, bahkan termasuk Ibnu Arabi, bahkan termasuk Ala Jalaluddin Rumi, setiap hari adalah merindukan kematian itu. Abah saya tuh kadang sahabat kali tiap pagi itu, ya Allah barangkali pagi ini kalau saya ini udah pantas, kalau tugas saya selesai, ya Allah pagi ini ambillah saya ya Allah. Tapi ternyata waktu duhur tiba, ya Allah barangkali duhur ini, barangkali nanti asar terus. Itu tiap hari 7 kali ngomong begitu. Ya Allah jemputlah saya. Jemputlah saya. Tadi semua. Karena tiada lagi yang kuharapkan, tiada lagi. Maka tambah kesel itu Abah keliling terus kemana-mana. Karena udah jenuh tadi semua ya. Tapi ternyata tidak menghibur. Kecuali kematianlah yang menghibur itu. Ya. Karena tidak ada lagi yang lebih indah dari Allah. Pada saat hatimu sudah tiada lagi yang lebih indah, maka disitulah kau bahagia yang sempurna, tiada lagi yang merusaknya. Pada saat kau bahagia dengan tempat Bali, maka kau merindukan Lombok.
Kau Lombok, kau merindukan Kalimantan. Kalimantan, kau merindukan Malaysia. Selama kau bersandar mencari kebahagiaan kepada yang fana, hasil kebahagiaannya adalah fana. Tapi coba kau bahagia dengan Allah. Pergi kemanapun, selalu bahagia, sahabat. Inilah yang harus kenapa kamu jangan sampai mati al-mal'un. Tapi matilah sebagai almarhum. Karena mati almarhum itu adalah kebahagiaan. Maka nanti Abah jelaskan tentang kematian 40 hari lagi, ulang 7 hari, 3 hari, 1 hari. Pada 1 hari, 40 hari kau sudah dikasih kabar gembira. Bahkan nanti kamu sudah dipilihkan, disuruh memilih. Hai Abah, saya itu mau mati di mana? Mau sebagai laki-laki, mau sebagai perempuan. Mau rumah seperti apa? Mau bidadari berapa banyak? Hai, maksudnya istrimu berapa banyak kehidupan yang akan datang? Itu kan tadi semua. Dan mau tubuhmu mau seperti apa? Apa? Itu semua. Ya. Inilah yang tidak difahami oleh manusia. Padahal kepada seluruh nabi itu selalu ditawarkan sahabat. Nggak ada bedanya. Pada dasarnya bagi Allah itu sama. Pada dasarnya. Jadi marilah kita memahami tentang kehidupan ini dengan baik. Supaya kita hidup di dunia bahagia, mati pun bahagia. Bahkan tidak ada lagi yang harapan lain yang selain Allah. Maka itulah kenapa diuji di alam dunia ini dengan 2 hal yang tagoyur. Supaya kamu mampukah melihat Allah pada 2 hal tadi. Surga, neraka. Kalau kamu memilih di antara keduanya berarti kamu masih belum selesai pandangan hidupmu. Kau pilih surga saja, benci neraka masih gagal kamu. Tadi semua ya. Ataukah hidup atau mati. Kau masih milih hidup pun sebetulnya. Sebenarnya berarti kau masih jemu untuk ketemu dengan dia. Hari ini pun ketemu dengan dia, tapi bertemu sempurna adalah menyaksikan zatnya dengan sempurna pada saat lepasnya tubuhmu. Pada saat sederajat kau tidak makan, kau tidak minum, dia tidak makan, dia tidak minum, kau tidak bersetubuh, dia pun tidak bersetubuh. Itulah kebahagiaan yang sempurna. Jadi jangan lagi dambakan persetubuhan, jangan lagi makanan semua. Karena enaknya makanan karena dia, enaknya persetubuhan karena dia, indahnya dunia karena dia. Terus kalau begitu kau dikasih dianya. Inilah sungguh aneh manusia yang merindukan yang bukan Allah. Inilah sahabat ya. Jadi, nah, secara tasawuf sahabat dalam konsep innalillahi juga sudah jelas. Inna kita milik Allah, innalillah kita milik Allah, wa inna semua milik Allah, ilaihi kepada Allah la roji'una. Karena waktu datang kita berada dari berdampak martabat alam 7 dari la ilaha illa Allah jadi alam arwah. Itulah itu kenapa itu mulia, karena itulah dari mulai la ta'yin. Maka nanti kamu kembali, kamu adalah tadi ke titik adalah nama berdua Allah dan Muhammad. Yang ibaratkan tadi Allahnya adalah kapas dan Muhammad itu adalah benang. Nah, kamu pulanglah sebagai Muhammad sebagai titik yang dimana pada titik itu adalah seperti gula, dia di situ manis, di situ adalah gulanya, gitu loh sahabat. Itulah kamu harus pulang sebagai Muhammad semuanya. Bukan Udin, Ahmad, Ujang. Maka tadi kenapa kata Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Tuh, Muhammad itulah sebagai penutup daripada tubuhmu sebagai nabi. Bukan bertuduhkan pada seseorang yang mati di Madinah. Inilah kegagalan menafsirkan. Matilah sebagai Muhammad. Lahir sebagai Adam. Kemudian berjalanlah sebagai Idris, sebagai Sis, sebagai Sam, Hud, Lud. Berjalanlah sebagai Ibrahim. Berjalanlah menjadi Musa, Isa. Lahirlah kamu sebagai Muhammad. Nah itu. Itulah kisah perjalanan setiap manusia di penghujungnya adalah menjadi Muhammad. Tadi sahabat ya. Maka innalillah, maka kita turun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah secara tarki kita harus balik dari Allah kepada Rasul kepada Muhammad, terus naik lagi kembali ke alam asal, ke titik lagi. Itulah kepulangan sempurna. Asalnya insan kamil, kembaliklah insan kamil mukamil tadi semua ya. Dan syarat ke sana sahabat, karena kehidupan ini kata Nabi an-nasun yamun wa idamatu intabahu, maka di dunia ini kita harus belajar mati dalam hidup. Kita harus bangun dari tidur. Bagaimana bangun dari tidur? Adalah kita dengan
belajar mengembalikan semuanya pada Allah. Tadi diri yang dohir lepaskan, matikan dari sekarang, karamkan, copot bajunya dari semua. Ya, jadi kesadarannya seperti tadi. Muhammad itu titik awalnya adalah benang dan kapas, tapi satu pada benang. Benang menjadi kain, kain menjadi baju. Maka kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Zat menjadi sifat, sifat jadi asma, asma jadi af'al. Maka baju ini yang harus dibangun kesadaranmu adalah sebenar-benarnya baju inilah af'al kapas, sifat kafas. Semuanya adalah tentang dia. Tuh. Maka pada saat kematianmu di situ, maka sesungguhnya kamu sudah mati sebagai ruh dari semua. Ya. Maka jiwamu akan tenang, bahagia. Tadi maka diundang oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Dan itu juga ada kata Allah dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, kalau kamu ingin summa yuhyikum harus summa yumitukum. Kan tadi kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan tuh. Kamu tuh mati. Berarti sebelum mati itu hidup, hidup mati. Kemudian fa ahyakum dihidupkan. Summa yumitukum dimatikan. Summa yuhyikum dihidupkan. Nah, karena Allah itu sumber hidup, maka kembalilah pada hidupnya Allah. Caranya, summa yumitukum. Matilah kamu. Tadi, karena pada saat kamu merasa yang hidup, maka Allah mati untukmu. Pada saat kamu yang wujud, Allah adam untukmu. Pada saat kamu merasa melihat, Allah buta. Nah itulah kenapa manusia kehilangan kebahagiaan karena telah membunuh Tuhannya dengan adanya dia. Membutakan Tuhannya dengan melihatnya dia. Mentulikkan Tuhannya dengan dia yang mendengar. Maka disitulah yang harus kamu pahami sifat-sifat itu. Nah, secara tasawuf kembalinya sama seperti kembalinya daun ya pada dahan, kembalinya buah pada tangkai, atau sama kembalinya TKW pada negerinya. Kita ini di alam dunia ini adalah sebagai tenaga kerja Allah. Kita ini hamba Allah. Maka dikatakan abada ya'budu ibadatan, itu mengabdi pada Allah. Allah lah bos kita itu. Kita wujud karena bayangan dia. Karena bayangan dia yang wujud. Kita hidup karena hidupnya dia. Kita ada karena adanya dia. Kita segalanya karena adanya dia. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Semuanya. Maka marilah kita jadi karyawan Allah. Seperti TKW. Tapi kita harus pulang kembali pada dia. Tapi kamu sebelum pulang kepada dia, maka kamu harus lepaskan dulu apa yang harusnya kamu lepaskan tadi. Karena kalau kamu pulang dan kamu belum lepaskan, maka kamu akan diperiksa di imigrasi dari semua. Ya, itulah sahabat. Apa yang harus dikembalikan sebelum kamu pulang? Nanti kan dicek di imigrasi. Imigrasi malaikat. Ada yang disebut munkar wa nakir. Karena kamu ini selalu dalam munkar dan nakir harus semua. Maka tidak bisa kamu itu masuk peridwan tadi semua. Sementara terus menjadi malaikat malik, takut dengan malaikat malik, tapi nggak sadar kamu itu malaikat malik yang selalu takut di sini, takut di ini, takut di ini, takut di itu, takut mati, itu malaikat malik tuh. Tapi kalau kamu sudah ridwan, ridho, apa yang kamu takutkan? Rodiyata mardiyah, kamu sudah ridho, mati sekarang boleh, siang boleh, nanti boleh, malam siap. Karena indah semuanya. Apalagi kalau kamu sudah mengerti ternyata bumi ini adalah berlapis-lapis tuh. Kenapa kamu bertahan di sini kalau ada yang lebih indah dari tempat ini? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena itulah karena kebodohan tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi sama aja kita ini TKW di dunia ini. Ruh kita ini ditiupkan, tapi kita di sini kasih casing yang disebut jasad tadi semua. Ya, tapi SIM card itu adalah milik provider, harus kembali pada provider, pada kesadaran provider. Provider akan memberimu kuota sejumlah kesadaranmu tadi semua. Sama aja sebetulnya. Allah sudah ajarkan berbagai hal di muka bumi ini, tapi kamunya on memahaminya. Dengan listrik, mau teriak-teriak tiap, kenapa ya bah doa saya nggak diijabah? Saya tanya, kamu berapa watt? Saya ini 5 watt bah. Ya tadi sudah dikasih 5 watt sebenarnya. Karena kapasitasmu 5 watt. Loh, kan saya minta banyak, bah. Lah kalaupun dikasih banyak, pasti kamu putus.
Sekarang saya tanya, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Saya tanya, kemampuan mikulmu berapa kilo? 20 kilo. Ya udah dikasih tuh 20 kilo itu. Sayanya pengennya 100 kilo. Kamu nggak kuat, patah kaki kamu. Maka itulah kenapa orang jadi judi online, harinya ini merugikan orang. Akibat kamu tidak mampu memegang beban itu. Maka tadi udah, dengan Allah tuh mudah kok. Nggak usah teriak-teriak, ya Allah berikan rezeki, ya Allah beri. Udah, rubah kapasitasmu. Rubah kuatamu. Tadi semua. Atau maka sebanyak apa kamu bisa dalam HP untuk menyimpan memori, berapa giga kau bisa simpan, tuh itu saja. Tadi orang kasih live sedikit, aduh Bas harus hapuskan karena penuh. Tadi Abah udah live 2 tahun nggak pernah menghapuskan tuh tadi semua. Nah, itu maka saya juga bingung, saya nggak pernah membersihkan HP tapi dipakai live udah bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita unlimited semua. Maka dia pun akan memberi unlimited. Itulah pada saat kamu sudah berada nurun ala nurin, yahdillahu li nurihi mayyasha, maka dia pun akan beri ilmu mayyasha. Jangan ilmu jangan dijual-jual, ceramah sekian juta, ceramah sekian, ya itu kamu udah bikin tarif, berarti kamu udah batasi gitu kan dari semua. Ya, jangan batasi kekuasaan Allah dari semua. Ya. Kamu dapatkan ilmu yang mayyasha, rezeki yang mayyasha, hidup yang mayyasha, semuanya sekehendakmu, sekehendak dia. Tadi semua. Karena kamu adalah anta adalah ana adalah anta. Maka dari sekarang kata Abah juga, ayo kamu pijit rasa dohir ini pada esai ini. Pindahkan dari sekarang supaya kamu bahagia. Udah tuh. 1 pemain 2 wajah. Itulah nanti kembali itu. Kalau kamu sudah sekarang bunyi, berarti kapanpun kamu kembali senang semuanya. Makanya saya tuh nggak ngerti kadang-kadang. Saya rumah luas 1 hektar, rumah bagus-bagus, mobil bagus-bagus, duit banyak, tapi tetap aja tiap pagi minta pulang. Saya tuh bingung, orang belangsak kok nggak mau pulang, bingung saya dari semua. Ya, saya tuh nggak ngerti. Semua ya, itulah menunjukkan bahwa orang itu adalah masih jahil memahami kehidupan dari semua ya. Maka tolong bantu doakan Abah biar pulang ya, karena Abah itu tiap hari minta ya Allah, tapi yang doanya panjang umur terus. Mudah-mudahan Abah sehat panjang umur, Abah sehat panjang umur gitu. Coba sekali-kali doanya ya Allah, mudah-mudahan Abah mendapatkan apa yang diinginkannya, pulang besok pagi atau habis live ini gitu loh. Karena bagi apa udah sama indahnya. Mati indah sama Allah, mati pun indah, hidup indah, terserah. Tadi ya jawabannya oleh dirimu hatimu. Seberapa siap kamu mati hari ini? Tuh. Kalau seandainya alasanmu karena saya belum siap-siap apanya, saya tanya. Amal, waduk kucing, amal, waduk pasaniun, kata bapak saya. Amal apa yang kau bawa itu? Inilah yang harus dipahami ya. Mari pulang pada Allah dengan Allah tadi semua. Ya. Kemudian yang harus kita pahami yang kedua sebelum persiapan adalah persiapan kematian adalah nama sejatimu harus tahu. Nama rahasia diri juga harus tahu. Nama kita, nama Allah dan nama berdua. Allah berikan saat kita sebelum lahir sebetulnya. Engkau adalah aku adalah engkau tadi semua. Malaikat tidak berani mencabut kalau kamu sudah begitu. Maka itu diserahkan pada Allah, sahabat. Maka Allah mengundangmu dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Ya ayat Tuhan nafsul hei hambaku, irji'i ila robiki. Pulang ya. Sampai itu kisah Musa kan dibujuk-bujuk. Ya Allah gimana itu? Saya pernah tempeleng sampai lepas kepala saya, kata Ijrail. Itu kisah syariat. Jangan juga begitu pahamnya. Nah itulah kamu harus mengerti takwil itu tadi semua. Lalu bilang saya, pada saat Ibrahim, malaikat datang pada Ibrahim, ya Ibrahim, kata ya Allah, gimana kata Ibrahim katanya? Kasih tahu saja Ibrahim, kekasihnya mengundangnya. Ya. Jadi itulah sahabat, jadilah muhrim Allah di muka bumi ini. Maka itulah ada 4 rasul yang tidak menikah. Ya. Di antaranya Yahya. Ya. Ada beberapa rasul, demikian pula termasuk ulama Imam Ghazali juga tidak menikah.
Imam Sibaweh udah 4 dilepaskan karena salah nafsirkan tadi semua. Kamu malah oplok punya istri 2, 3, aduh ngaku aja syekh kamu ini. Syekh apa tadi semua. Nah ini dengan alasan ikut Rasulullah. Rasulullah mana? Rasulullah orang dia broad. Cari alasan aja. Udah aja nafsu begitu, ya nggak usah susah-susah, ya. Kemudian pahami ya, maka disebutkan sahabat adalah malaikat tidak berani mencabut orang tertentu. Maka dikisahkan dalam sebuah riwayat malaikat itu sampai 40 kilometer bahasanya. Masih muter aja dia. Nggak berani katanya ya Allah. Kata Abah juga, mana berani kopral mencabut jenderal. Akhirnya dia laporkan pada Allah, ya kamu salah alamat sama dia mah. Gitu kan dari semua. Kamu bisa dikepret sama dia. Nah itu. Makanya kata Abah, kalau siksa kubur itu ada, kasih Abah. Nah, kalau ada munkar wa nakir buat kepret itu jadi lutung tuh. Semua ya. Orang waduh itu kan kamu nggak ngerti aja siapa dia, itu munkar wa nakir. Ya munkar wa nakir tuh kamu kalau dikasih ujian dikit ya munkar, nolak, nakir tadi semua. Selama kamu itu munkar nakir, tadi akhirnya ketemu semuanya amal dikit, tatat, rokib dan buruk, atid, rokib, atid, munkar, nakir. Kamu tidak akan pernah ketemu dengan Ridwan, yang kau temu hanya Malik nanti. Tadi semua, ya. Kamu tuh nggak ngerti istilah-istilah Allah sebetulnya, ya. Kalau kamu ngerti, kamu akan senang sebenarnya. Maka sahabat, jadi nama yang berdua itu adalah ada pembukaan alam dunia, pembukaan alam akhirat. Jadi pada saat kita datang ke dunia, pada saat kita pulang dengan nama yang sama, tadi semua. Nama inilah yang ditanya oleh Allah, bukan amal. Allah nggak nanya amal. Makanya kenapa pertanyaannya man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man nggak ada. Man sholat nggak ada. Siapa nanya sholat? Allah kata Allah yang gua butuh sholat. Tadi semua. Yang ditanya justru adalah siapa Tuhanmu? Tuh gitu. Dari semua. Kalau di dunia kamu adalah man kana fi adil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun kamu adalah lebih buta lagi dari semua ya. Kemudian sahabat akan keluar dari seluruh pada saat kita lahir ke alam dunia diawali dengan penangisan dengan dari semua ya. Kemarin Abah sudah melakukan perjalanan 9 bulan dalam kandungan. Pada saat nutfah itu adalah dikandung oleh ayah di alam misal, 40 hari jumlahnya di situ. Dari kata ahad, dari kata alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, di alam misal, di alam rancangan Allah merancang kamu akan lahir di mana, dari laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Kemudian adalah pekerjaanmu bagaimana, itu belum kamu lahir, Allah sudah rancang itu. Ada Allah, alam rancangan Allah, ada alam kenyataan Allah. Lihat dalam kitab Kifayatul Awwal, ya dijelaskan oleh ulama tadi semua. Tapi kemudian perjalanan 9 bulan dari nutfah, nuqthah, alaqah, mudghah. Maka Abah sudah hitungkan pada saat jasadnya faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka di situ adalah faqa'u lahu sajidin. Maka pada saat 4 bulan 10 hari ruhmu ditiupkan di situ. Nah disitulah merupakan alam sakral. Tadi simkat itu ditanya dulu oleh provider, oleh Allah. Dia bilang, alastu birabbikum? Maka kamu bilang, qalu bala syahidna. Hei simkat, hei ruh, benarkah kamu itu milik Telkomsel? Betul, katanya Telkomsel saya milikmu. Tuh. Dimasukkanlah ke dalam tubuhmu. Nafakhtu fihi min ruhi. Pada saat 4 bulan 10 hari. Mulailah hari pertama simkat itu udah nyanyi dalam tubuhmu. Padahal belum lahir dia. Hari pertama dimasukkanmu, dia bilang udah Allah. Hari pertama, 7 hari dia bilang lagi kepada si jasad. Si jasad merongkol aja kamu gitu. Dia nggak menyadari, dia masih merongkol begini. Dalam kandungan itu tawab tadi semua ya. Kemudian si ditanya lagi 7 hari, mengingatkan lagi tuh si ruh itu. Hak. Mengingatkan si bayi masih mutar tuh dalam kandungan.
40 hari, subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian 3 bulan, alhamdulillah, karena sudah mulai menyatu dengan jasad. Pada si bayi, terus si bayi rotasi, mutar. Pada air ketuban. Ya, dengan kesadaran 100% si ruh itu. Belum ada pengaruh dari kiri dan ke kanan. Belum makan buah huldi itu, si Adam itu. Masih mutar di dalam kandungan. Semua, ya. Dan dia penuh dengan kesadaran. Tadi semua, ya. Kemudian juga pada 7 bulan dia sudah mengatakan Allahu Akbar. Nah, mulailah dia hidup tuh. Aktif dari semuanya. Allahu Akbar. 8 bulan diajarkan dikir la ilaha illallah. Maka diajarkan dikir napi isbat. Jadi seolah-olah, hei jasad, kamu bukan kamu tapi aku. Bukan kamu tapi aku. Bukan kamu tapi aku. Lahirlah Gubrag. Itulah tentang Ahad dan Muhammad. Dari semua, ya. Jadi dikisahkan dalam kisah itu sahabat adalah kita disuruh sebetulnya. Sebetulnya pada saat ruh itu sebelum ditanya alastu birabbikum, ada SIM card itu ditanya dulu sama provider, sama Allah ruh kita itu. Tetapi kemudian si ruh itu nggak mau saya, misalnya, aduh nanti saya harus masuk ke Siemens nih, gitu. Saya masuknya kemana? Siemens, Sony Ericsson, gitu. Kata si SIM card, kata ruhmu itu. Si Ujang, si Mamad, si Somad, si Udin, tadi semua, ya. Ya Allah, saya lebih nyaman dengan kamu, kata dia. Tadi, ya, tapi kamu harus keluar supaya kamu merasakan ujian bagaimana hidup bersama dengan si HP itu, si jasad. Kamu harus koalisi dengan dia. Karena kamu tidak akan bisa kembali kepadaku kecuali kamu gunakan tuh si HP itu. Tadi semua, ya. Karena HP itu hanya bisa aktif dengan kamu. Dia melihat karena ruhlah Muhammad itu yang melihat. Kata dia, nah karena SIM card lah. Dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa melihat picture, bisa berhubungan, bisa, itulah si ruh itu. Ya. Tetap si ruh itu tadinya tidak mau keluar, maka aku, kata Tuhan, ya, maka aku tidak mau keluar kalau tidak tahu namaku. Maka kata Tuhan, namamu adalah juga namaku. Namamu adalah namaku. Saya sudah tahu namaku, kata dia. Dan saya juga sudah tahu nama Tuhanku. Tapi nggak mau aku keluar kecuali aku tahu nama kita berdua. Nah itulah sahabat. Ibaratkan kapas menjadi benang. Nama berdua. Pada alam titik, alam sifat itulah. Wahai bulan, itulah namamu dan itu pula nama aku. Kemudian pegang nama itu sampai kamu kembali padaku. Bayi itu menangis. Menangis ya. Inilah nama aku. Nama Tuhanku dan nama satu berdua dengan namamu. Adalah nama pembukaan dunia dan penutup dunia dan pembuka alam akhirat. Itu. Maka itulah sahabat, di hari ke-40 sebelum kematianmu engkau akan merasakan. Insya Allah yang orang-orang yang sudah ngikutin cara Abah mandinya segalanya, mandi tobatnya segalanya, ya semua cara nahan napasnya, merapatkan giginya, 40 hari pun kamu sudah diberitahu, sahabat. Dan Nabi sudah berkata, sesungguhnya kematian manusia itu sudah diketahui dalam 40 hari sebelumnya. Sesungguhnya ada betul 40 hari dari sini, dari tulang ekormu, dari tulang sulbimu itu. Ya, dia yang tidak pernah, kata Quran, adalah rusak, maka dia akan naik atas punggungmu. Maka oleh itu Abah sudah ajarkan, jadikanlah tubuhmu Fatihah, dan jadikan punggungmu itu adalah Shirotol Mustaqim. Buat jalan dia, ruhmu naik ke atas, naiklah ke ke atas ubun-ubunmu. Itulah kenapa di ubun-ubun ini pada saat bayi itu masih rongga tadi semua, ya. Dialah nanti tempat keluar tadi semua, ya. Pahami di situ, dan disitulah juga kenapa Abah juga katakan tidak boleh disesar, karena pada saat disesar itu ubun-ubunnya tidak sempurna. Karena tidak ditekan oleh rahim, mulut rahim, sahabat. Kalau kamu keluarkan dari sini, inilah yang sekarang menimbulkan 3 penyakit tadi semua. Ya, air, kanker payudara karena mengeluarkan susu tidak sempurna, dan juga kanker rahim karena kamu tidak dikeluarkan lewat mulut rahim, yang harusnya dia melewati itu supaya anakmu bisa menyium hajar aswad. Karena kamu tidak diizinkan anakmu keluar hajar aswad tadi semua, ya.
Nah, inilah menjadi persoalan akhir zaman sekarang. Kenapa dunia ini menjadi kayak begini, rusak? Karena tadi manusia sudah banyak salah kaprah di dalam melakukan, keluar banyak dari sunatullah. Sok tahu dengan urusan Allah tadi semua ya. Nah itulah sahabat ya, kemudian apa namanya di hari ke-7 ya, kemudian kamu pun sudah datang siluet. Nah disitulah kamu sudah mulai bahagia. Kamu seperti pengantin yang luar biasa ya, pengantin yang luar biasa. Bagaimana sih kamu menunggu hari H tadi, membayangkan kamu jadi mahramnya Allah, pengantin dengan Allah, itu bayangkan oleh kamu. Kamu pada saat nikah pun menunggu hari itu, bagaimana kamu memandang cantiknya, tampannya kamu, karena kamu sudah membayangkan ruh yang akan tampan itu semua. Nah itu 7 hari untuk ketidaksabaranmu itu Allah keluarkan siluet dari matamu. Kau sudah melihat wajahmu. Nah disitulah sahabat sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah bisa menemukan rasa sakit, dia berjalan sampai ubun-ubunnya, dia pun sudah bisa menyaksikan adalah kehidupan dia. Dia mulai tambah bahagia lagi, seolah-olah makin mengejot-ngejot dia. Ya Tuhan cepatkan ya Allah, jangan nunggu lagi gitu kan tadi. Kemudian di hari ke-3 keluar lagi siluet dari mulut. Mulailah kamu semakin nampak yakin dengan senyum, dengan segala apa. Nah, apalagi hari H-nya sahabat dari udalmu ini keluarlah. Nah dari situlah sesungguhnya adalah siluet, tapi keluarnya tetap. Nah bagaimana ada orang tadi yang bertanya apakah Sakaratul Maut itu sakit? Tidak sama sekali. Bagi orang yang sudah sakit itu karena kamu tidak mau mati, sahabat. Sakit itu karena kamu tadi ada kemelekatan. Nah maka Abah suka ajarkan, pada saat tetanggamu hilang motor kamu nangis nggak? Pasti enggak. Tetanggamu hilang mobil nangis nggak? Enggak. Tetanggamu anaknya mati nangis nggak? Coba kalau anakmu mati pasti nangis. Karena kau rasa memiliki, itulah yang berat. Pada saat kau punya motor, kau hilang, kau naik. Karena yang memberatkan itu rasa memilikimu. Seperti belut yang kau tarik dari lubang. Kenapa tarikannya kencang? Karena dia tidak mau keluar. Nah inilah yang harus kamu sambut kematian itu. Melebihi kawin kamu. Kalau pada saat kelahiran kamu, nggak seberapa, tapi pada saat kematian kamu dari sekarang. Kalau kamu siapkan apapun yang harusnya persiapan seorang pengantin tadi semua. Kalau perlu kamu rias kuburanmu itu kalau perlu. Itu kan tadi semua ya. Dulu ada aulia yang punya kuburan sendiri, dia gali sendiri. Dan dia sudah tiap hari dia dicoba terus, coba saking rindu dia kuburan itu. Ya. Jadi kalau sekarang ini matinya oleh Ijrail kebanyakan. Karena manusia nggak bisa pulang. Ijrail itu hanyalah apa namanya. Tapi Ijrailnya rupa-rupa. Kadang truk, jebret. Tuh Ijrailnya. Tiup banjir bandang, Ijrail, itu tadi semua. Ketinggang pohon, Ijrail. Keserepet mobil, Ijrail. Ketabrak kereta, Ijrail, tadi semua. Kamu makan jamur yang salah, keracunan, Ijrail. Kamu tuh kalau Ijrail, tadi semua. Apa saja yang menjadikan penyebab keluarnya adalah ruhmu dari tubuhmu, itulah Ijrail, tadi semua. Maka latih dari sekarang dengan napas yang baik. Bagaimana merasakan at-tanzih, at-tasbih, syirullah, nurullah, istinsar itu dengan rasa napas sadar. Supaya kamu mengeluarkan napas terakhir itu adalah dengan lafaz Allah. Artinya napas yang penuh kebahagiaan ya sahabat. Jadi itu ya, jadi harinya keluar, cahaya keluar dari tubuh sahabat. Kayak dari tubuh kamu itu kayak kamu adalah kayak lubang-lubang tubuh ini. Karena memang tubuh kita ini cahaya sebetulnya. Dan dia akan memudar dari semua. Dia akan memudar, hilang semua. Ya sebenarnya. Seharusnya kan begitu. Kan dari semua. Karena memang hari ini sudah dibuktikan oleh para profesor. Sebenarnya materi ini adalah energi. Materi ini terdiri dari apa? Daripada sel. Dan sel adalah terdiri dari inti sel. Inti sel terdiri dari atom, proton, neutron, tadi semua. Tapi proton, atom, neutron adalah 99,99 adalah kosong, hanya berupa cahaya. Maka kalau kamu sudah melihat, sebetulnya adalah kehidupan ini hanya gerombolan daripada foton yang dibentuk oleh fermion dan diberi identitas yang disebut dengan boson, disebut Adam, itulah. Foton yang bergelombol dibatasi oleh fermion
maka itulah supaya kamu bisa punya identitas. Jadi boson itu identitas. Ini pohon, ini kayu, ini orang, ini anjing, ini babi. Maka tadi sahabat. Di sisi Allah itu dia hanya melihat cahaya saja. Gitu. Maka jangan kembali sebagai jasad. Kan tidak ada di sisi dia. Itulah kenapa kita harus al-mutu qoblan tamutu. Karena Allah tidak melihat jasadmu. Allah tidak melihat apa yang dilakukan oleh tubuhmu. Pada sholatmu, pada dikirmu, pada apapun. Tapi apa ada yang ada di rasamu. Karena dia adalah cahaya. Bangsa cahaya. Allahu nur. Allah itu cahaya, ya. Tapi Allah hakikatnya bukan cahaya, ya. Maka itu adalah titik tadi. Ahmad adalah Ahmad. Jadi itu Ahmad. Siapa Ahmad itu? Allah dan Muhammad. Mana Allah dan Muhammad itu? Zat dan sifat. Tuh. Nah disitulah kamu kembali kepada Itulah Ahmad dan Muhammad. Semua, ya. Berarti kembali. Kapas sudah jadi benang. Tapi kamu adalah kembali sebagai titik di alam wahdah, sebagai titik, ya, leburkan, ya. Jadi sahabat, jadi dengan nama itulah nama berdua jasad kita utuh, ya. Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah, ya. Jadi maka sering bahaskan oleh apa? Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Itulah tadi semua. Itu adalah Ahmad. Dohir dan batinmu tadi semua, ya. Jadi kurang lebih sahabat, maka marilah kita sambut dengan paling bahagia tadi semua, ya. Kalau bahasa Tuhan Abdul Qadir adalah bagaimana bahwa kita ini adalah jadi kita ini harus kembali pada Allah. Itu adalah dohiron wa batinan tadi semua, ya. Karena ada nama khusus, ada nama umum, ya. Jadi yang dijelaskan di sini adalah, maka dikatakan dalam doanya baginda Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'ah wa arinal batila warzuqna istinabah. Maka Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhriji mukhraja sidkin. Maka tadi kata Abah, untuk persiapan itu biasakan pada makanan, ini sebagai 5 menit saja dari Abah, bacakan pada makanan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, nurullah nurrabbi bihaqi. Pandanglah sebuah makanan, bacakan sholawat yang tersingkat, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Dan pada saat memasukkannya, katakan olehmu, ya Allah, aku berlindung dari sifat buruk makanan itu. Jangan kau anggap makanan itu tidak punya sifat buruk. Dalam makanan itu terbawa, sahabat. Kan Abah sudah jelaskan. Arba'atu majma'ul anasir. Narun, hawaun, maun, turabun. Manusia-manusia yang tidak sempurna ikut pada makanan yang kau makan itu. Maka aku berlindung padamu ya Allah dari sifat buruk makanan ini. Maka seolah-olah pada saat kamu makan, kamu sedang memasukkan rahmat pada dirimu. Kasih sayang Allah dari semua, ya. Pada minumanmu, pada apa, kemudian juga sama. Sebelum tidurmu kamu rasakan tadi. Bagaimana kau menutup diri, penyerahan diri padamu sebelum tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Dua waktu itu. Lepaskan. Ya Allah, hari ini barangkali saya pernah menyakiti siapa, atau saya hari ini dipitnah orang, siapapun yang memfitnah saya. Tak satupun manusia di dunia ini punya salah dengan saya, ya Allah. Lepaskan itu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, ya Allah, seandainya adalah saya berbuat salah pada siapapun yang saya lakukan salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam keadaan apapun, maka ya Allah muliakan dia, muliakan keluarganya, sayangi dia, bahagiakan. Ketiga, bisa juga, ya Allah, siapapun makhluk di dunia ini, baik yang hidup maupun yang mati, berikanlah kebahagiaan. Tapi doa bahagiamu itu akan berbalik pada dirimu. Ya. Ya Allah, kalau kamu ingin sehat, doakan orang. Ya Allah, siapapun yang sakit di muka bumi ini, ya Allah, berikanlah mereka sabar dengan rasa. Boleh kamu lakukan improvisasi, sahabat. Tapi kamu bukan dengan mulut, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Kenapa tahan napas? Karena tahan napas itulah mati dalam hidup. Itulah baginda Nabi. An-nasu niamun wa idza matu intabahu.
Manusia itu pada dasarnya tidur, tapi ketika dia mati, barulah dia bangun. Nah, ayo bangun sekarang. Bagaimana cara bangun? Tekuk lidah, rapatkan gigi. Pada saat itulah kau bisa komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan Allah? Dengan hati dan rasa. Bukan dengan pikiran. Dengan hati dan rasa. Kapan waktunya? Di antara kedamaian, ketenangan. Nah, karena air danau itu adalah akan jernih pada saat kamu sedang damai, tenang. Tadi semua. Ya. Nah itulah ya yang harus. Kemudian pada saat mandinya juga sama. Ya, bagaimana kamu menyadari. Jadikan tubuhmu Fatihah, kata Abah juga. Ini persiapan kematian. Jadikan tubuhmu Fatihah. Dan kemudian supaya kamu nanti ruh kamu begitu keluar, kamulah yang menyolatkan jasad kamu. Jangan pedulikan orang-orang yang nyolatkan itu karena mereka nggak ngerti gimana cara nyolatkan jenazah. Mereka hanya sangkaannya saja begitu, tapi hakikatnya tidak bisa mengerti. Hanya kamu yang mengerti tentang bagaimana memulangkan tubuhmu itu. Maka sholatkan oleh kemudian dengan 4 takbir yang sudah tadi semua ya. Allahu Akbar. Barulah pertama baca Fatihah untuk tubuhmu. Allahu Akbar. Betul-betul akbar Allah itu. Tapi kalau seandainya kamu tidak bisa memulangkan, berarti kamu belum bisa mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ucapan pada saat engkau sudah hilangnya dirimu. Fanaknya dirimu, tajalinya Allah, hilangnya si mayit itu tubuhnya, tajalinya. Nah itu Allahu Akbar. Akbar Allah itu mungkin segat yang paling tinggi, mubalaghah di semua ya. Bukan Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar dari semua sahabat ya. Nah itu saja. Kemudian setiap hari, nah bangun tidur, ulang lagi tadi semua, kembali lagi. Coba kamu lakukan begitu dengan nekuk lidah tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Pagi pada saat bangun tidurmu, petang sebelum tidurmu. Karena itulah adalah waktu yang terbaik, gelombang kesadaran, gelombang cahaya pada dirimu pada gelombang theta. Tadi semua, maka itulah yang terbaik kamu adalah memberikan instruksi pada tubuhmu untuk bahagia ya. Dan kemudian juga adalah biasakan sahabat, karena orang yang iman itu sedekah, takwa, maka bikinlah sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan, sedekah tahunan. Jangan pelit ya. Karena percuma kamu pelit dari semua ya. Dan Allah meminta, Abah sudah ajarkan kemarin, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwal. Duitmu, ya. Ya, dengan duitmu. Wah, saya nggak punya. Allah nyuruhnya nggak minta banyak. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i. Sempit ataupun lapang, tetap kamu tunjukkan adalah sifat dia. Kan tadi kata Abah, manusia ini kadang-kadang ingin kaya. Dia hanya malah wiridnya ya kapi, ya ghani, ya mugni, ya mugni, ya rojak, ya rojak. Tapi sifat dia ar-rozak tidak kamu lakukan. Nggak usah kamu menyebutkan ya ghani, ya mugni, ya fatah, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Berbuatlah. Walaupun 1.000, 500, 200. Terus belajar. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Al-yadul ulya khairun min yadi supla. Tangan di atas lebih baik. Yadullah fauqa aidihim. Terus diangan. Itulah karena jiwa kaya itu ada di atas tangannya. Ingat itu. Jangan menjadi jiwa yang selalu mengemis. Karena jiwa mengemis itu adalah jiwa orang miskin. Pendek kan tadi maka tabah dari awal. Tadi semua ya. Jadi kalau ingin kamu adalah kekayaan, berlakulah kamu sebagaimana rojaknya Allah. Bukan kamu hanya ngomong ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tadi apa? Perbuatlah sebagaimana dia ar-rozak. Ya Ghani, ya Ghani. Berbuatlah sebagaimana dia adalah Allah al-Ghani yang selalu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terus berbuat baik, taburkan. Karena di penghujungnya bukan sholatmu, bukan dikirmu, dengan puasamu, tapi vibrasi tadi kau liko dengan Allah dengan sodakomu itulah liko, itulah liko sebetulnya. Ya, nah, inilah yang harus dibangun kesadaran yang setelah mandinya benar, apanya benar. Tadi semua kesadarannya dibangun, kemudian teruslah tadi semua. Bahasa hadisnya sedikit, Allah itu menyukai. Dalam hadis kursi kata Allah,
bahwa Allah anna uhibbu ahlas syahho, aku itu sangat cinta kepada orang kaya pemurah. Tapi kata Allah wa hubbi lil fuqara syahi asid, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Maka ayo jangan kamu nunggu kaya untuk sedekah, sedekahlah pasti kamu jadi orang kaya. Dan hanya orang kaya yang bisa sedekah dari semua. Ya. Tadi semua kata Abah, dia datang ke tempat Abah, dia cerita, saya Abah ditipu si Fulan 100 juta, ditipu si Fulan 20 juta, pulang dari sini aja, nginep bermalam-malam, nggak mau ninggalin buat listrik-listrik acan. Ini kadang-kadang orang ini kadang-kadang lucu. Kalau cerita, saya ketipu Bang. Itulah tadi semua. Akhirnya kamu tuh memang senangnya ditipu. Nah gitu. Senangnya itu ditipu gitu kan tadi semua. Maaf ya. Kalau ini untuk kamu bukan. Abah tidak pernah meminta apapun pada kalian. Ya. Cuma jiwa itu harus kamu bangun. Ya. Jiwa orang kaya. Jiwa orang kaya. Pede. Saya ini kaya. Nah itu. Nah, itulah yang harus dibangun. Maka orang jiwa orang kaya akan kaya. Tadi semua. Ya.